topik video yang spesifik itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan channel YouTube kita. Apakah akan banyak penontonnya, apakah akan mati, atau bahkan kita tidak bisa berkembang channel kita. Nah, bagaimana caranya kita menentukan topik video kita agar video kita rame ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO, channel untuk sinau YouTube ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas terkait bagaimana caranya menentukan topik video kita agar video kita ini dikenali oleh rekomendasi YouTube sehingga channel kita rame. Karena rekomendasi YouTube itu atau algoritma YouTube itu bukan suatu yang luar biasa, teman-teman. Kalau tidak kita kasih makanan, kalau tidak kita kasih pancingan, kalau kita tidak kasih umpan yang tepat, itu algoritma YouTube tidak akan bekerja terhadap channel YouTube kita. Nah, salah satunya adalah agar kita direkomendasikan YouTube oleh algoritma itu yaitu menentukan topik video kita ini yang lebih spesifik, langsung to the point, maksudnya seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, untuk menentukan topik video kita yang spesifik, kita harus review dulu, teman-teman. Kita harus pelajari channel kita saat ini. Nah, channel kita saat ini kondisinya seperti apa? Kalau kita membuat channel dari baru, itu lebih mudah karena kita langsung menentukan topik yang lebih spesifik. Nah, ketika video kita sudah lama, namun ternyata masih perkembangannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita harus melakukan analisa dulu terhadap channel kita. Apakah channel kita sudah terlalu banyak mengupload video, namun temanya macam-macam, campuran, gaduh-gaduh, sehingga algoritma YouTube sendiri bingung menentukan channel kita. Sebetulnya channel ini membahas apa sih? Nah, itu kan algoritma YouTube akan bingung nih. Seharusnya channel kita ini membahas apa sih? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, tentunya ketika kita sudah melakukan banyak upload video, namun temanya tidak kita bikin yang lebih spesifik, nah itu harus kita rubah, teman-teman. Kita rubah, kita arahkan channel kita ini mau kita bawa kemana, yang akan kita bahas apa, topiknya apa, dan yang akan menonton video kita ini targetnya siapa. Itu yang paling penting, apalagi kita menginjak tahun 2024. Hayo kita bangkit bersama-sama, bangun bersama-sama. Di awal tahun 2024 ini mudah-mudahan kita semua akan lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik. Untuk menentukan tema video yang lebih spesifik, teman-teman. Nah, pertama-tama harus kita analisa dulu. Contoh ya, contoh aja kita kasih contoh. Kalau kita mau membahas masalah mobil, contohnya mobil atau jenis-jenis mobil di Indonesia gitu ya. Contohnya kalau kita laki-laki kan suka mobil. Nah, ternyata ketika kita membahas topik di video kita masalah jenis-jenis mobil di Indonesia, itu ternyata masih kurang spesifik, teman-teman. Masih kurang spesifik, masih bisa kita bikin persempit lagi bahasanya. Contoh, kita kan di mobil itu ada mobil Eropa yang ada di Indonesia kan, ada mobil Asia, ada mobil SUV, ada mobil listrik, ada mobil yang untuk penumpang, ada mobil yang untuk pribadi. Nah, itu bahasanya harus kita bikin lebih simpel, teman-teman, lebih mengerucut gitu ya. Nah, contohnya kita hanya khusus membahas mobil Eropa gitu. Mobil Eropa itu juga banyak di dalamnya. Ada mobil apa, mobil banyak ya. Itulah caranya kita membuat tema kita yang lebih spesifik seperti itu. Jadi bukan secara general kita membahas masalah jenis-jenis mobil di Indonesia, tapi kita persempit bahasanya. Itu contohnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita membahas kalau ibu-ibu kan suka membahas masakan gitu kan, masakan. Masakan itu kan luas. Ada masakan Jawa, masakan Sunda, masakan Asia, masakan Eropa, banyak kan. Itu baru asalnya. Ada juga yang kita memasak sayur mayur, masak nasi, masak macam-macam, itu juga harus kita lebih persempit lagi ya. Kita persempit lagi. Jadi kalau kita bahas masakan, apakah kita bahas masak lauk-lauknya atau sebagainya, itu kita persempit. Kan ada masak rendang, masak lele, masak cumi, masak macam-macam. Nah, itu caranya kita membuat tema yang lebih spesifik. Nah, apalagi di awal-awal kita, teman-teman, di awal-awal ketika kita masih taruhlah baru pemula, subscribernya masih 0 atau masih puluhan atau di bawah 1000.
Nah, itu cara upload video juga sangat berpengaruh teman-teman. Di samping kita menentukan temanya yang spesifik, kita upload video juga lebih menentukan. Contohnya tadi membahas mobil. Nah, ketika subscriber kita masih 0 sampai 1000, ketika kita membahas mobil, kita bikin mobil yang satu tema saja ya. Jangan terlalu umum ya, jangan terlalu umum. Nah, kecuali nanti kalau sudah subscribernya 1000 sampai 5000, dikembangkan ya jenis mobil. Kan tadi ada mobil Eropa, mobil Asia, mobil listrik, mobil penumpang semacam itu secara umum. Nanti ketika kita sudah mulai 5.000, 10.000 subscriber, 50.000 subscriber, itu baru kita kembangkan. Temanya kita kembangkan. Yang tadinya lebih kecil, kita buka agak lebar. Nah, tujuannya apa? Karena kita sudah punya penonton, sudah algoritma YouTube juga sudah mengenali channel kita. Nah, contohnya seperti itu. Jadi antara jumlah subscriber yang kita miliki atau penonton yang kita miliki dengan topik apa yang akan kita upload itu sangat berpengaruh sekali, ada kaitan hubungannya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ketika kita membahas, usahakan lebih spesifik. Begitu juga dengan berapa besar channel kita. Kalau channel kita masih kecil, maksudnya penontonnya, jumlah subscribernya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, agar dikerucutkan pembahasannya. Tapi kalau sudah besar, nah itu menyusul. Karena kalau channel sudah besar teman-teman, kalau channel sudah besar itu ngomong apa saja, membahas apa saja, sudah ada penontonnya, ya sudah ada penontonnya. Dan karena channel itu sudah terbentuk, terbangun gitu. Beda hanya ketika kita masih nol. Nah itu. Nah contohnya seperti itu ya. Apalagi contohnya makanan, nah atau kue atau apa. Nah, contoh-contoh kan seperti itu kan. Jadi kalau kita membahas makanan atau membahas masalah kue-kue, nah itu harus kita bikin yang lebih spesifik sehingga penontonnya itu terukur, targetnya terukur. Siapa yang menonton video kita, siapa yang akan mengambil manfaat dari video kita, dan atau siapa yang akan terbantu dari channel yang kita buat itu nanti bisa terukur. Nah, kalau kita nggak melakukan seperti itu ya, kalau kita tidak melakukan seperti itu, yang terjadi adalah algoritma YouTube sendiri bingung akan merekomendasikan ke siapa penontonnya, sebetulnya channel itu sebetulnya yang disasar siapa, targetnya siapa. Nah itu yang harus kita persiapkan. Karena kalau tidak kita persiapkan sendiri, kalau kita tidak mempersiapkan seperti itu, algoritma itu bingung dia mau makan apa, ibaratnya gitu kan, mau makan apa, ketika mau makan apa nanti yang mau diproses apa, outputnya apa. Nah sama dengan itu, ketika kita kasih makanan yang spesifik, dia akan proses hanya makanan itu saja, akarnya akan disajikan dengan data-data yang kita berikan. Nah itu teman-teman, cara membuat tema yang spesifik adalah seperti itu. Kita buat yang sekerucut mungkin ya, semengerucut mungkin bahasan-bahasan atau tema kita. Nah kalau masih terlalu umum ya mungkin akan hasilnya sama aja. Terakhir ada pepatah atau apa yang dikatakan, kalau mengharapkan hasil lebih ya, kalau mau mengharapkan hasil lebih, jangan lakukan hal-hal yang sama dengan hari ini. Nah, ketika hari ini hasilnya belum memuaskan kita, belum seperti yang apa harapkan, harus kita rubah dengan apa yang kita lakukan hari ini, dan yang akan datang harus kita rubah, harus beda. Jadi kalau mau mengharapkan hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda, kecuali kita sudah terbentuk saat ini. Itu saja teman-teman, pembahasan caranya bagaimana menentukan tema yang spesifik terhadap channel kita agar banyak penontonnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.